Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Hari ini pekan pertama Ahad yang akan mengisi tausiah atau ceramah subuh kita sesuai dengan jadwal, yaitu Bapak Dr. Andes M. Joko Mulyono, sesuai dengan yang diberitakan sebelum kita melaksanakan sholat subuh tadi. Yang akan menggantikan atau yang mengisi pada pagi hari ini yaitu Ayahanda Dr. Andes Haji Marwan DS. Alhamdulillah beliau jauh-jauh hadir. Kalau beliau pulang ke Curup tentu akan singgah ke masjid yang kita cintai ini. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan untuk itu mari segera kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan berakhir nanti sama-sama pula kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada Ayahanda kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wasyukurillah, kita pada pagi ini dapat bertemu setelah lama tidak bertemu. Mungkin kalau saya hitung dari jabatan Bupati tahun 94 selesai, jadi sudah 28 tahun. Barangkali bapak-bapak ada yang kenal, ada yang tidak kenal, atau cuma tahu nama aja begitu. Saya sering kalau salam-salam, siapa namo, kadang-kadang teringat, kadang-kadang tidak gitu, karena sudah jauh 28 tahun. Hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu kembali. Kemudian tadi kemarin ketemu Pak Mulyono di SD Aisyah. Dia mengatakan Pak Marwan besok isi hari Minggu, hari bagian saya Bapak isi, ya insya Allah saya laksanakan, siap kerjakan. Saya pada hari ini saya dapat mengisi pengajian ini karena beberapa hari juga saya sudah ikut pengajian. Banyak guru-guru yang muda-muda sudah menyampaikan, tapi karena saya bukan juga ustadz profesional, tidak pendidikan agama, pendidikan tentara, saya berikan juga ya dengan judul membangun optimisme. Dengan catatan, saya ingat pengajian Pak R. Fahrudin selalu mengatakan kita pengajian enteng-entengan saja katanya. Nah, nanti kalau berat-berat salah di pengajian pada guru-guru yang lebih baik. Kemudian juga saya melihat jamaah ini ada yang seumur saya, 3 zaman Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian Orde Reformasi. Kalau yang orde yang 3 zaman Jepang, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman
kemerdekaan, saya lihat tidak ada lagi sekarang nih. Saya ingat Pak Bandaro, ya Pak Bandaro tidak ada lagi. Ada Pak Baharudin yang sana, Pak Sultan Sati, ya. Jadi yang 3 zaman tidak ada lagi. Cuman yang ada 3 orde. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang satu lifting sama saya. Itu kita syukuri, alhamdulillah. Saya mengambil judulnya adalah membangun optimisme. Mengapa kita harus membangun optimisme? Ada beberapa hal yang saya perhatikan, memperhatikan kondisi yang kita rasakan. Kita bertafakurlah, kita lihat kiri kanan kita, apalagi kalau bicara soal politik, soal ekonomi, soal budaya, banyaklah permasalahan. Dan permasalahan-permasalahan itu tidak pernah selesai, terus saja saling berganti satu sama lain. Ya, jadi tidak ada, kalau sudah bicara tentang politik relatif sekali. Kalau dulu orang mengatakan begini, dulu begini, tergantung siapa yang bicara. Untuk kita pendekatannya adalah pendekatan pemikiran positif. Kalau dia baik, baiklah. Kalau dia buruk, memang buruk. Tapi tidak perlu untuk dibicarakan, dibesarkan. Yang penting sekarang bagaimana kita menciptakan ketenteraman. Ketenteraman di dalam masyarakat. Dan yang paling penting adalah ketenteraman di hati kita sendiri. Oleh karena itu, penting kita selalu bagaimanapun kondisinya, kondisi kita, kondisi bangsa ini, tetap kita membangun optimisme. Untuk itulah perlu kita selalu bertafakur, bertafakur mengingat-ingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kita perlu bertafakur, selalu merenung-renung? Saya selalu mengatakan, seperti kalau di dalam WA saya sering menjelaskan, tafakur sejenak. Penting sekali kita bertafakur. Coba kita lihat di sekitar kita saja. Kalau kita perhatikan, apakah tetangga kita, apakah tetangga dekat, tetangga jauh, famili kita, ada orang yang diberikan kebaikan dan ada orang yang diberikan keburukan. Itu adalah hukum alam. Kemudian ada yang diberi manfaat dan ada yang diberi mudarat. Dan kemudian kalau kita perhatikan lagi, hari ini, detik ini, ada yang diberikan sakit, ada di rumah sakit, dan ada yang diberi sehat. Termasuk kita yang di sini semuanya sehat. Bisa melangkah ke masjid itu alhamdulillah, berarti sudah sehat. Batuk-batuk sedikit tidak apa-apa, pilek-pilek tidak apa-apa, tapi kaki itu masih sehat. Kemudian ada yang diberikan kesulitan dan ada yang diberikan kemudahan. Ada yang hidupnya sulit aja, tapi ada yang diberikan kemudahan. Ada yang diberi keberuntungan dan ada yang diberi kerugian. Itu pasar kita hari ini, ada untung, ada seketek gitu ya. Kemudian ada yang diberi kerugian. Ada yang diberi pertolongan dan ada yang dihancurkan. Ada yang diberi iman dan ada diberi kekafiran. Kemudian yang kita perhatikan, coba kita lihat kalau di masjid ini tadi, masjid kita penuh ya. Kemudian begitu ada pengajian, ada yang sudah pulang. Jadi ada yang diberi kesempatan, ada yang tidak diberi kesempatan. Mengapa dia pulang? Karena harus masak, warung harus buka ya. Semuanya harus. Jadi kita tidak berpikir bahwa orang ini, waduh, tidak mau ikut pengajian. Jangan. Tapi dia ada halangannya. Tadi kan sampai belakang, ini pun sampai saya lihat tadi belakang, sampai di belakang sini penuh. Tapi sudah mau mulai pengajian, sudah tinggal sedikit. Kita cuma berpikir orang ini tidak punya kesempatan karena harus. Untuk yang hadir sini, alhamdulillah, berarti dapat kesempatan, dapat kesehatan, alangkah banyak nikmatnya. Kalau kita bertafakur seperti ini, ya, kalau kita bertafakur, tidak ada kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa sehat. Kita masih bagaimana kondisi kita masih bisa sholat bersama-sama di sini. Apapun yang terjadi pada kita, itulah kita ucapkan alhamdulillah, kita syukuri. Untuk itu makanya dengan kondisi ini kita bertafakur, kita setiap hari
harus terus membangun optimisme, harus membangun harapan pada diri kita. Jangan kita mengatakan, aduh payah, aduh susah. Tiap hari mengatakan gitu, aduh semuanya, terus sansai sehidup seumur hidup. Kita harus mengatakan, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Saya suka bergara-gara kalau dari dulu kalau tanya sama orang bapak-bapak pedagang, ya, bagaimana hari ini? Untung adolah skete. Besok apa lagi deh, selalu prinsipnya sederhana, prinsip yang sederhana. Dapur berasap, anak sekolah. Dapur berasap, anak sekolah. Dan ini sudah terbukti dengan dapur berasap, artinya cukuplah makan hari ini dan anak-anak bisa disekolahkan. Itu optimis lalu, optimis. Orang-orang kita, kalau kita membangun optimis, maka itulah yang akan kita capai. Kemudian untuk membangun optimisme ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali adalah husnuzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ya. Apapun yang terjadi kepada diri kita, kita harus prasangka yang baik. Inilah yang terbaik untuk kita. Ini yang selalu terus ditanamkan pada diri kita. Hari ini kita kondisinya rezekinya sedikit, ya alhamdulillah. Mengapa demikian? Itu adalah ketentuan Allah, itu yang terbaik untuk kita. Ini sudah banyak contoh-contohnya. Kalau orang sudah diberi ujian, maka dia, apakah dia berprasangka, aku ini dihukum oleh Allah, aku ini disiksa? Tidak, Allah menguji kita. Prasangka baik inilah yang terus kita tanam kepada Allah. Makanya dalam suatu hadis dijelaskan, diajarkan zikir kepada sahabat, tiap hari, tiap pagi ucapkan, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita ridho pada Allah pada hari ini, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Artinya juga apapun keputusan Allah kepada diri kita, kita terima. Itu adalah keputusan Allah. Apakah senang, apa susah, itu adalah ketentuan Allah. Kita ridho. Ini yang susah, mudah diucapkan. Tapi kalau ada orang yang tidak beriman, selalu kalau ada masalah, sialan. Itu saya pernah dengar langsung. Begitu dia sakit, begitu dia kemudian sial terus dia. Tapi kalau orang yang beriman tidak demikian. Astagfirullah. Kalau ada rezeki baik, alhamdulillah. Kalau dia terkejut, astagfirullah. Semuanya diterima, ya diterima. Itulah prasangka yang baik, berprasangka yang baik kepada Allah. Hal ini kemudian kalau dia terima, apapun ujian yang diterimakannya akan dihapuskan dosanya dan kemudian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua, kemudian dihapuskan dosa. Kalau kita sakit, kita terima, itu menghapuskan dosa. Kemudian akan ditinggikan derajatnya. Itu yang pertama, berprasangka baik pada Allah. Kemudian yang kedua, ini sudah kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kita majelis ini seperti ini, tidak putus berdoa. Setiap hari kita berdoa, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita pasti berdoa. Doa bangun tidur sampai kepada doa sampai mau tidur lagi, itu ada doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza salaka ibadi anni wa anni qarib ujibu da'watan da'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku
dan hendaklah mereka beriman kepada-Aku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini para dai sering menyampaikan doa ini, ya, menyampaikan ayat ini dalam Al-Baqarah ayat 186. Allah itu dekat sekali, pasti Dia mendengar. Jadi jangan mengatakan Allah tidak mendengarkan doaku. Pasti Dia mendengarkan. Cuma masalah terkabul atau tidak, itu masalah Allah. Dalam sebuah buku Al-Hikam, Al-Atailah, dikarang oleh Atailah, kalau kita berdoa, jangan kita memaksakan Allah mengabulkan doa kita. Ya, itu kehendak Allah. Allah lebih tahu cocok apa tidak untuk kamu. Misalnya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku jabatan, berikanlah aku jabatan. Tidak diberikan. Allah sudah tahu kalau kamu diberikan jabatan, kamu nanti ditangkap KPK. Jadi Allah tetap sudah tidak beri jabatan. Dia cocok, yang cocok untuk kamu ya gini-gini aja. Sebab kamu akan tidak kuat. Gitu. Abu Dzar, ya, sahabat Rasulullah, pernah satu kali begitu sudah Islam itu berkembang kemana-mana, kemudian dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin jadi gubernur di sana. Rasulullah senyum, tidak kuat kamu, katanya, tidak kuat. Jadi Rasulullah sudah mengetahui, tidak kuat kamu, katanya. Cukuplah kamu jadi dekat-dekat saya saja, berdoa, berbuat apa yang terbaik. Karena bahwa jabatan itu juga bukan yang terbaik untuk dia. Jadi Al-Tailah mengatakan, jangan maksa-maksa supaya Allah mengabulkan doa. Mohon saja, kalau dikabulkan alhamdulillah. Kalau tidak dikabulkan, itu Allah yang paling tahu yang cocok untuk kamu. Itulah pesan Syekh Al-Tailah dalam buku Al-Hikam. Saya terus baca-baca ini. Oh iya ya, saya begini. Jangan maksa-maksa. Ada orang barangkali bapak-bapak pedagang supaya untung besar. Tidak, cukup ini untuk kamu. Ini cukup. Itu kita sadari. Ya Bu, ya. Begitu sudah kita ngalami. Apalagi bapak-bapak sini banyak yang dari Bang Mego, dari pasar, tahu persis. Ya. Kemudian ada juga kawan bapak saya di sini. Bapaknya kerjanya goyang-goyang kaki dapat duit. Goyang kaki aja dapat duit. Rupanya tukang jahit, ya. Tukang jahit. Jadi sama, bapak Ambo juga tukang jahit. Jadi sama, situ ada. Rezekinya juga pas-pas. Tapi tanya, cukup lah, kata cukup. Itu rasanya ridho kepada Allah. Dia berpikir dengan terus berdoa tiap hari sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka kita tidak putus-putusnya berdoa. Tiap hari banyaklah buku tuntun doa. Kalau baca Al-Quran, kemudian kita sholat juga semuanya isinya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah meneladani para nabi dan rasul. Di WA atau di Facebook ada kisah Rasulullah yang ditulis, ada kisah nomor 1 sampai kisah 161. Itu kalau orang membacanya, ya, kadang-kadang sedih sekali. Kalau dia menghayati bisa menetes air mata baca kisah itu. Penulisnya bagus, saya tidak tahu siapa menulisnya, cuman di WA itu diteruskan. Kisah 1 sampai 161. Kalau baca lagi banyak buku tentang kisah-kisah Rasulullah, kadang-kadang kita bisa marah, kadang-kadang kita bisa menangis, terharu. Begitu kisah-kisah Rasulullah dalam perjuangan hidupnya, bahwa dalam kegiatan-kegiatan apapun yang dia lakukan itu adalah suri teladan pada kita. Bagaimana penderitaan yang dialaminya, tetapi dia tetap optimis. Kalau kita baca kisah Nabi Zakaria yang sudah tua, ya, istrinya tua, tapi terus tidak putus-putusnya memohon kepada Allah untuk mendapat keturunan. Terus berdoa. Insya Allah kemudian dia mendapatkan putra. Itulah Nabi Zakaria. Kalau kisah Nabi Ibrahim,
berdoa kemudian dapat anaknya Ismail, disuruh sembelih lagi. Alhamdulillah ya, kemudian Allah menolong, kemudian tidak itu. Tapi itulah optimisnya. Kemudian dia dibakar, terus berdoa kepada Allah. Nah, itu kita meneladani dari Rasulullah. Apalagi kisah Rasulullah SAW, baik dalam masa perang, terus bagaimana optimis, berkeyakinan Allah tetap akan mengabulkannya. Kemudian yang keempat, beramal dan bertakwa. Nah, ini dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang beriman, kemudian beramal saleh, kemudian bertakwa, merupakan satu paket yang utuh. Artinya apapun yang kita lakukan, optimis itu harus dilaksanakan dengan usaha, ya. Usaha terus. Hari ini dalam kondisi seperti ini, terus usaha bagaimana supaya kita berhasil. Bagaimanapun kesulitan yang dihadapi akan diusahakan. Yakin betul. Para Pak Imam sering menjelaskan, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan mesti ada kemudahan. Dalam ada kesulitan mesti ada kemudahan. Itulah usaha terus dalam berupaya kita untuk menggapai optimisme harapan-harapan kita. Kemudian juga para pedagang juga demikian, optimis dalam berusaha, terus beramal dan melaksanakan, kemudian tetap berpegang teguh memohon pertolongan pada Allah, yaitu bertakwa. Orang-orang yang bertakwalah yang selalu beroptimis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan sedikit menguraikan ke samping sedikit. Banyak teman-teman saya mempunyai konsep bagaimana supaya negara ini makmur. Ada yang mendekati anti korupsi, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bagaimanapun semuanya bagus menurut saya. Tapi ada yang selalu tidak disinggung, bahwa bagaimana supaya manusia Indonesia ini bertakwa kepada Allah. Kata kuncinya takwa. Mengapa demikian? Cobalah bapak-bapak tahu sendiri. Kalau tiap hari Jumat, mesti anjuran yang paling penting adalah bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu mesti diucapkan, bertakwalah. Kemudian disambung oleh khatib, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau ini sudah dilaksanakan, ya itulah kemakmuran. Sudah dijanjikan oleh Allah, kalau suatu negeri itu bertakwa, maka akan dilimpahkan keberkatan. Itu konsep-konsep ini kadang-kadang sudah mulai dipinggir-pinggirkan. Banyak berpikir konsepnya adalah konsep dunia. Makmur, cukup makan, cukup ini. Tapi tidak berpikir kepada masalah rohaniah ini. Itu yang keempat saya bicarakan adalah beramal dan bertakwa. Yang kelima, untuk menimbulkan rasa optimis pada kita adalah supaya sabar dan syukur. Ini harus tiap hari pada diri kita. Tadi sudah saya bacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar dan syukur ini merupakan juga kata kunci untuk menimbulkan optimis. Apapun yang terjadi pada diri kita, tetap sabar, ya. Apapun yang terjadi pada masyarakat kita, sabar. Kalau ini sudah kita ada dalam hati kita, kemudian kita selalu bersyukur, maka inilah yang namakan menimbulkan optimis. Kita tidak pernah khawatir atau tidak pernah khawatir dengan keadaan ini. Maka di dalam Al-Quran sebut wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang selalu berharap, tidak ada khawatir dalam menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Itu yang saya sampaikan untuk membangun optimisme. Dalam beberapa hal nanti kita merasakan sekali dalam dinamika kebangsaan kita ini, ya. Dinamika kebangsaan kita di dalam masa kini dan penuh romantika. Kalau kita terus berpegang pada rasa optimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan selalu terpelihara dalam kehidupan ini, dan cita-cita kita, apa yang kita inginkan akan tercapai. Saya mengulangi lagi tadi sedikit, sederhana. Kalau bapak-bapak dulu termasuk ayah saya, bagaimana kabar? Baik. Bagaimana rezeki? Ada. Cukup. Sederhana. Cukup tadi sudah saya sebutkan, ada cukup dapur berasap, anak sekolah. Itu optimis, ya, optimis. Sederhana sekali. Ya, kalau orang-orang yang di gang-gang kecil bagaimana? Pokoknya dapur berasap, anak sekolah. Cita-citanya kalau anak sekolah tentu pendidikan. Orang mempunyai ilmu tentu dia akan lebih maju. Itulah yang dapat saya sampaikan secara singkat, enteng-entengan saja. Bapak Ibu semuanya sudah tahu, cuman mengulang-ulangi saja. Itu saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan dulu ya.